dan kalau ada sampah mau dibuang. Sudah, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan siapa yang nggak hadir? 5, Bu. Kemana dia? Apa, Bu? Ada lagi? Iya, Ibu. Kemana dia, Niki? Semoga dia diberi kesehatan dan sebagaimana mestinya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin, Bu. Baik, pembelajaran kita pada hari ini ialah tentang sholat dan rusak dalam sholat. Apakah ada yang tahu pembelajaran kita sebelumnya apa? Tentang berwudu, Bu. Nah, betul. Jadi sebelum kita mulai sholat, alangkah baiknya kita berwudu dulu. Ya, Bu. Anak-anak semuanya, apakah di sini ada yang tahu apa itu mengertian sholat? Saya, Bu. Ya, apa Anda? Salat adalah ibadah yang biasa kita lakukan sehari-hari, Bu. Lima waktu, Bu. Ada yang tahu di sini apa saja? Subuh, salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, yang mana sholat wajib itu ada 5. Yang pertama subuh yang dilakukan 2 rakaat sebelum matahari terbit. Kemudian sholat zuhur yang 4 rakaat yang dikerjakan pada siang hari, dan asar 4 rakaat yang dikerjakan pada sore hari, dan maghrib 3 rakaat yang dikerjakan setelah matahari terbenam, dan sholat isya 4 rakaat yang dikerjakan pada malam hari. Yang mana hukumnya di sini ialah wajib. Yang mana sholat 5 waktu wajib bagi setiap muslim yang sudah balik, dewasa atau dewasa secara syariat dan berakal sehat. Tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Jadi bagaimanapun kita tidak boleh meninggalkan sholat kita rendah. Yang mana syarat-syarat sebelum sholat itu ialah yang pertama Islam, balik. Yang mana Islam itu ialah sholat, yang artinya sholat wajib bagi orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua balik atau yang berakal, yang mana sudah dewasa secara syariat dan sehat akalnya. Kemudian suci dari hadas, yang mana dia sudah berwudu atau bersuci dari hadas besar dan kecil. Kemudian suci badan dan tempat, yang mana badan, pakaian dan tempat sholat bersih dari najis. Kemudian menutup aurat, yang mana pakaian kita itu harus menutup aurat sesuai dengan syariat. Kemudian sudah masuk waktu, jadi kita sholat itu harus dikerjakan setelah masuk waktu. Kemudian menghadap kiblat, yang mana kita melakukan sholat itu harus menghadap arah Ka'bah atau arah Ka'bah di Mekah. Kemudian yang mana rukun sholat, apakah ada yang tahu di sini apa rukun sholat? Niat, Bu. Berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku dengan tenang, tidak sujud 2 kali dengan tenang, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, membaca salat Nabi, salam dan takbir. Nah, betul sekali Ananda. Sebagaimana sholat yang biasanya kita lakukan setiap hari Ananda. Nah, kemudian di sini masuk pada materi kita yang mana pengertian rusa. Yang mana rusa itu artinya keringanan. Yang mana rusa artinya keringanan atau kemudahan. Yang mana dalam ilmu fikih rusa adalah keringanan dari Allah yang membolehkan seseorang melakukan sholat dengan cara yang lebih mudah karena ada sebab tertentu. Misalnya sedang sakit atau dalam perjalanan jauh.
Dia itu seperti menjamak atau mengkosar. Yang mana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang mana ayat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Penyayang dan ingin agama Islam mudah diamalkan oleh umatnya. Jadi di sini, kapan kita boleh mendapat rusyah? Bu, ketika berpergian Bu. Iya betul. Yang mana dalam perjalanan jauh, sholat kita itu boleh diringkas dan digabung atau dijamak. Kemudian ada lagi yang tahu Nanda? Tidak ada air Bu. Iya betul sekali. Yang mana jika tidak ada air untuk wudhu, boleh kita bersuci dengan tayamum menggunakan debu atau tanah yang suci. Ada lagi yang tahu? Umur Bu. Lansia sakit. Ya betul. Yang mana saat sakit sholat boleh dilakukan sambil duduk, berbaring atau dengan cara lain sesuai kemampuan. Dan yang terakhir lansia atau berkebutuhan khusus, yang mana orang tua atau penyandang disabilitas boleh sholat duduk atau menggunakan kursi roda. Jadi begitu ya Anda. Ya Bu. Kemudian cara sholat saat sakit, yang mana pada saat sakit kita melakukan sholat itu yang pertama boleh dengan berdiri. Sholat berdiri seperti biasa. Jika sulit boleh bersandar ke dinding atau memakai tongkat. Kemudian yang kedua dengan cara duduk. Jika tidak mampu berdiri, sholat dilakukan dengan duduk, rukuk dengan menundukkan badan. Kemudian yang ketiga berbaring miring. Jika tidak mampu duduk, sholat dengan berbaring miring menghadap kiblat, sebaiknya miring ke kanan. Dan yang keempat dengan isyarat. Jika kita tidak bisa bergerak sama sekali, maka sholat dengan isyarat atau gerakan kecil atau dalam hati saja. Kemudian cara sholat saat safar atau bepergian, yang mana yang pertama itu qashar, yang mana meringkas jumlah rakaat sholat. Sholat yang biasanya 4 rakaat boleh diringkas menjadi 2 rakaat, seperti sholat zuhur 4 rakaat boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian sholat asar yang 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian sholat isya yang 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Jadi sholat subuh yang 2 rakaat dan maghrib 3 rakaat tidak bisa dikosor. Kemudian jamak, yang mana jamak itu menggabung 2 waktu sholat. 2 sholat dikerjakan dalam 1 waktu. Yang mana itu contohnya seperti sholat zuhur ke asar dan sholat maghrib ke isya. Jadi ada dua namanya, yang mana itu jamak takdim, yang mana dia dikerjakan di waktu sholat yang pertama, kemudian jamak takhir dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Kemudian tayamum. Apakah ada yang tahu di sini apa pengertian tayamum? Tayamum pengganti wudhu Bu. Ya boleh, ya betul. Yang mana kapan kita dibolehkan bertayamum? Ketika tidak ada air Bu. Ya betul sekali Nanda. Yang mana jika tidak ada air sama sekali atau air yang tidak cukup untuk berwudu, kita dibolehkan untuk bertayamum. Kemudian di saat kita sedang sakit dan tidak boleh terkena air. Misalnya itu kita terkena luka, kan itu tidak boleh. Misalnya kita terkena luka, baik kita terkena luka kan, itu tidak boleh kena air kan, jadi boleh bertayamum. Kemudian sedang dalam perjalanan dan sulit menemukan air dan khawatir waktu sholat akan habis di
ketika menunggu air. Yang mana cara-cara bertayamum itu yang pertama niat tayamum di dalam hati. Tepukan kedua telapak tangan ke debu atau tanah suci 1 kali. Kemudian usap kedua telapak tangan ke seluruh wajah. Kemudian tepukan lagi telapak tangan ke debu atau tanah suci dan usapkan kedua telapak tangan sampai pergelangan. Jadi sampai di sini sudah paham Nanda? Nah, jadi yang terakhir hikmah berusaha dalam sholat itu yang pertama, Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya. Yang kedua, sholat tetap bisa dikerjakan dalam keadaan sakit, sedang bepergian atau sulit. Kemudian yang ketiga, kita belajar tetap berusaha beribadah meski dalam kesulitan. Kemudian yang terakhir, kita bersyukur atas kasih sayang Allah yang memberi kemudahan bagi hambanya. Apakah ada yang ingin bertanya pada pembelajaran kita hari ini? Ya, Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan menanyakan sebuah kuis yang Anda agar Anda lebih mengerti pembelajaran kita hari ini. Ibu. Apakah ada yang ingin menjawab? Kepada Anur, mengumpulkan 2 waktu sholat dan dalam sholat waktu disebut Satu. coba jawab. BB. Yang tahu. A. Tidak tahu. Yang A. Jangan salah. Yeay. Salah. Selanjutnya, apa lagi? Saya kok yang merah kok. Arti dari kata kosa. Merah. Yang merah, berikan sholat. Yeay. Kemudian, kemudian bila kita membuat sholat zuhur dan asar, berarti kita melaksanakan sholat. Ini Bu, dua rakaat. Ini Bu. Ya ini. Salah Nanda. Ya betul, jawaban pertama. Ragu aku dalam menjawab. Kemudian contoh sholat jamak takhir. Apakah ada yang tahu jawabannya apa? Yang biru, yang ungu tuh. Yang ungu. Salah Nanda. Ibu. C. Kemudian soal berikutnya, lihat soal Yang hijau. Yang hijau. Yang hijau Bu. Yeay. Kalian Nanda dikasih terus. Soal yang terakhir, sholat yang boleh dikosor adalah Dua tulisan. zuhur, asar, isya. Yeay. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan soal latihan di rumah. Ibu dapat untuk. Ya. Sebelum Ibu menutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini?
atau kemudahan. Jadi kita dalam melakukan sholat itu Allah memberikan kita kemudahan atau keringanan dalam keadaan kita sedang sulit. Ya Bu. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah.